Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang warisan mati bersama. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian mati bersama. Yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian bersama adalah orang-orang yang dapat saling waris-mewarisi, memiliki hubungan kerabat, di mana mereka mengalami kecelakaan dalam suatu waktu yang bersamaan. Bisa disebabkan karena bencana alam, kecelakaan, kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tenggelam, tertimbun, ataupun lainnya. Materi kedua, saya akan menjelaskan cara pembagian kewarisan mati bersama. Contoh pertama, dua orang kakak adik sama-sama laki-laki meninggal secara bersamaan karena kecelakaan, yakni kakak dan adik sama-sama meninggal seketika dalam waktu yang bersamaan, tanpa diketahui siapa yang pertama kali meninggal. Kakak meninggalkan dua anak perempuan dan anak laki-laki dari paman sekandung, sedangkan adik meninggalkan dua anak perempuan dan anak laki-laki dari paman sekandung. Maka pembagiannya seperti berikut. Para ahli waris kakak, yakni istri, mendapat 1/8 bagian, anak perempuan mendapat 1/2, dan sisanya untuk anak laki-laki dari paman sekandung sebagai asoba. Sedangkan para ahli waris adik, yakni kedua anak perempuan, mendapat 2/3, dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki dari paman sekandung sebagai asoba. Contoh kedua, dua orang kakak adik sama-sama laki-laki meninggal karena bencana tsunami, di mana sang adik meninggal pertama kali, setengah jam kemudian disusul oleh sang kakak, ikut pula meninggal. Sang adik meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, anak perempuan, saudara sekandung laki-laki yang meninggal bersamanya, dan paman seayah. Sementara si kakak meninggal dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan paman seayah. Bagaimanakah pembagian warisnya? Cara pembagiannya, tahap pertama, kita hitung pembagian untuk ahli waris pertama sebagai berikut. Istri mendapat 1/8, anak perempuan mendapat 4/8, saudara sekandung laki-laki mendapat 3/8, sedangkan paman seayah tidak mendapat apa-apa karena terhalang oleh saudara sekandung laki-laki. Tahap kedua, kita hitung bagian untuk ahli waris yang kedua sebagai berikut. Dua orang anak perempuan mendapat 2/3 dari 3/8, dan paman seayah mendapat 1/3 dari 3/8. Maka dua orang anak perempuan mendapat 6/24 dan paman seayah mendapat 3/24. Tahap ketiga, tentukan KPK dari 8 dan 24. Maka diketahui KPK-nya adalah 24 karena ia dapat dibagi dengan bilangan 8 dan 4 tanpa menghasilkan sisa. Tahap keempat, kita hitung total bagian untuk semua ahli waris jami'ah, yakni dari ahli waris yang pertama hingga ahli waris yang kedua sebagai berikut. Istri 1/8 dikali 3/3 sama dengan 3/24. Anak perempuan 4/8 dikali 3/3 sama dengan 12/24. Saudara sekandung laki-laki tidak mendapat apa-apa, ahli warisnya lah yang mendapat, dengan pembagiannya sebagai berikut. Dua orang anak perempuan 6/24, paman seayah 3/24. Pembagian warisan di atas diambil hanya dari harta milik pewaris pertama. Seandainya pewaris kedua memiliki harta warisan tersendiri, maka ahli waris kedua mendapat bagian lain yang besarnya tidak dipengaruhi oleh ahli waris dari pewaris pertama, yakni dua orang anak perempuan mendapat 2/3 dan paman seayah mendapat 1/3 yang diambil dari harta warisan yang murni milik pewaris kedua, tanpa dicampur dengan bagian dari pewaris pertama. Jadi, ahli waris dari pewaris kedua mendapat pembagian warisan sebanyak 2 kali.
Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.